Mazmur 73. Alkitab memberikan judul pergumulan orang yang tulus hati. Bapak Ibu Saudara-saudari, Mazmur 73 ini dikenal sebagai Mazmur ratapan. Ya kan? Orang kalau meratap tuh juga nyanyi, Saudara. Meratapnya pakai nyanyian ya, kayak orang India gitu, Saudara ya. Sama karena budayanya budaya timur kan. Nah, Saudara, Asaf ini ditulis oleh Bani Asaf, oleh si Asaf. Asaf ini adalah anaknya Lewi, berarti dia keturunannya imam, Saudara. Ya, Asaf ini melihat kehidupan secara nyata dan dia meratapi, dia menyanyikan ratapannya itu, Saudara. Dia melihat kehidupan nyata dari kacamatanya sebagai manusia yang dia lihat, seolah-olah dia tidak punya alasan untuk percaya kepada kebaikan Tuhan lagi. Seolah-olah dia nggak punya alasan lagi untuk percaya kepada kesetiaan Tuhan. Mengapa? Karena yang dilihatnya secara kasat mata itu bertolak belakang dengan yang seharusnya imannya percayai. Apa yang dia lihat? Mari kita lihat sama-sama, Saudara. Ya, ayat yang kedua. Hampir saja dia berdosa, hampir saja dia punya kesimpulan yang salah. Tetapi aku, hampir saja kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ya, tergelincir apanya? Bukan karena dia jatuh sungguhan, karena imannya tergelincir. Hampir saja, sedikit lagi nggak sadar imannya tergelincir, Saudara. Mengapa? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Cemburu. Asaf ini adalah seorang penyanyi, ya, di dalam rumah Tuhan. Tapi dia ketika melihat kenyataan kehidupan ini, dia bisa cemburu loh. Ya, Saudara, semua kita bisa cemburu. Ya, ini bukan cemburu-cemburu kayak anak pacaran gitu, bukan, Saudara. Tapi dia tuh kecemburuannya timbul kenapa? Itu merupakan itu tragis, Saudara. Dia melihat kehidupan ini dan dia merasa tragis. Dia marah. Cemburunya ini cemburu marah. Dia marah kepada siapa? Dia marah kepada Tuhan. Ya, kenapa dia marah kepada Tuhan? Aku cemburu karena aku melihat pembual-pembual, kata Alkitab. Ya, kalau aku melihat kemakmuran orang-orang fasik, sebab kesakitan yang membawa maut tidak ada bagi mereka dan tubuh mereka gemuk. Yang gemuk belum tentu fasik loh, Saudara. Ya, jangan salah, ya kan, Saudara? Ya, cuma perlu olahraga sedikit aja, Pak, ya. Enggak fasik kok, tapi cuma perlu olahraga. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, Saudara. Ya kan? Pernah ngalami ini? Ya kan? Saudara, ada yang pernah lihat orang yang fasik? Ya, orang yang artinya orang yang tidak kenal Tuhan, yang Saudara tahu bukan cuma tidak kenal Tuhan, tapi hidupnya itu hidup masih bergelimang di dalam dosa, kok malah tambah diberkati, dalam tanda kutip. Ya, orang yang bergelimang dalam dosa tambah diberkati. Bahasa Alkitab tambah gemuk, tambah baik. Ya kan? Tambah cuan bisnisnya. Sedangkan orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang hidupnya benar, yang hidupnya lurus, kok malah tambah banyak masalah. Halo. Asaf ini tidak punya alasan lagi untuk percaya kepada kebaikan Tuhan. Lah gimana wong nyatanya, kasat mata nyatanya begitu kok. Ya, wong dia bilang apa? Aku percuma, nanti kita akan baca, Saudara. Ya, kita lihat lanjut dulu ya. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Pasal ayat 6, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan mata mereka cembung, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka mencibir, membicarakan yang jahat-jahat. Mereka membicarakan pemerasan dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Seperti air yang berlimpah-limpah menemui mereka, ada gula, ada semut. Kan? Mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal ini? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Asaf itu protes. Ya, tambah fasik kok tambah diberkati. Tidak kenal Tuhan kok tambah naik. Ya kan? Loh, kita yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, pelayanan, ya kan, rajin CG, nggak pernah bolos mungkin, Saudara. Ya kan? Kok tambah ngalami penurunan. Atau mungkin stuck. Kok rasanya keran berkatku seret. Berapa banyak saudara mungkin juga
menanyakan ini atau protes diam-diam dalam hati kita protes karena kita melihat secara kasat mata bahwa itulah fakta yang terjadi. Orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang hidupnya di dalam dosa tidak punya batasan, melegalkan segala cara. Betul ya saudara ya? Dan karena itulah mereka bertambah-tambah, mereka bertambah-tambah. Sedangkan orang-orang yang sungguh-sungguh mungkin saudara merasa bahwa engkau terbatas kanan dan kiri. Di mana Tuhan? Di mana keadilan? Asaf ngomong apa? Adakah pengetahuan dari yang maha tinggi? Artinya apa? Tuhan tuh maha tahu enggak sih? Tuhan tuh baik enggak sih? Maha baik enggak sih? Tuhan tuh ngerti enggak sih? Kenapa kok itu dibiarkan terjadi? Saudara, jangan kaget, jangan heran. Hari-hari ini juga begitu. Ya kan? Yang tidak punya aturan, yang tidak punya etika bertambah-tambah. Saudara, justru tambah seperti itu. Justru orang kalau mau hidup lurus, ya orang kalau mau hidup lurus itu biasanya banyak yang ngomong seperti itu, biasanya agak seret. Saudara, itulah budaya dunia, itulah cara kerja dunia, ya itulah cara kerja dunia, saudara. Nah, lalu apa gunanya kita mempertahankan itu semuanya? Asaf juga ngomong seperti itu, ya sia-sia. Kita lihat ayat yang ke 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Ini desperate ini. Dalam pergumulan batinnya, di dalam perjalanan kerohaniannya ketika dia melihat seperti itu, kadang kita juga lihat seperti itu loh saudara. Ya kan? Ya kan? Kadang kita hanya karena lahir dari keluarga tertentu, ya kan? Kemudian upload buat sedikit konten di YouTube saudara, ya kan? Justru yang kalau mau terkenal tuh harus konten yang kontroversial, ya kan? Yang sesat-sesat sedikit itu gampang terkenalnya saudara. Iya, pendeta kalau saya nggak ngomong pendeta terkenal itu selalu sesat, enggak loh ya, jangan dibolak-balik ya. Ya, banyak karena saya punya banyak teman konten kreator begitu, ngomong sama saya, kamu kalau mau terkenal cepat, ya kan, buat konten yang kontroversial, ya kan? Ya, lupakan lurus-lurus, yang kontroversial agak nyeleneh sedikit, itu gampang langsung viral saudara, ya kan? Viralnya itu langsung gitu kan ya, langsung begitu. Ya, kita melihat itu loh, ya kan? Kadang hanya sedikit buat yang aneh-aneh, langsung saudara, ya kan? Langsung diundang se-Indonesia Raya, begitu kan saudara ya. Padahal isinya nol, halo? Ya kan? Padahal isinya nol. Itulah dunia kita, itulah fakta yang terjadi hari ini. Maka dari itu saya sering ngomong kepada banyak orang, jangan buta dengan yang namanya Jakarta. Anda anggap semua dari Jakarta itu pasti jaminan mutu. Dari mana? Dari Jakarta jaminan mutu. Dari mana? Bojonegoro, siapa lo ya kan saudara? Bojonegoro lawan Jakarta, yang bener aja. Kadang kita manusia lihat begitu ya. Ya, kita lebih menghargai mereka yang datang dari Jakarta, ibu kota, daripada mereka yang datang dari daerah. Kita sedang menghina diri kita sendiri sebetulnya saudara. Saya mau ngomong dengan saudara, tidak semua yang datang dari Jakarta itu punya isi. Iya loh, ya kan? Hanya karena dia punya nama, belum tentu ada isinya, belum tentu isinya betul. Belum tentu lurus. Nah itu perlu kedewasaan rohani, bukan untuk menghakimi, untuk menilai dalam sebuah kedalaman tertentu. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Iya, kalau sudah lurus-lurus saja, ya itu sulit. Karena nggak banyak orang yang suka dengan yang lurus-lurus. Yang miring-miring, banyak orang suka saudara. Tambah miring, tambah suka. Ya kan? Begitu. Ya, ada teman saya ayo kita buat yang nyeleneh. Buat ya saudara ya. Dia nggak punya dasar keilmuannya, nggak punya dasar pengetahuan, lalu ngomong saudara, ya kan? Ya perjanjian lama itu sudah nggak berlaku lagi hari ini. Langsung viral saudara. Viral kemana-mana, ya kan? Iya viral saudara. Lalu apa yang dicari dari viral itu? Ya kan? Bapak Ibu, itu yang terjadi di mana-mana, di banyak area di dalam kehidupan kita. Asaf ngomong apa? Sia-sia aku mempertahankan hatiku bersih. Aku mempertahankan tanganku bersih, sia-sia. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang sedang ngomong begini hari ini. Sia-sia Tuhan, aku ini menjaga tanganku bersih dalam pekerjaanku. Sia-sia aku menjaga tanganku bersih di dalam bisnisku ini. Kenapa? Ya karena enggak ada gunanya.
lepas semuanya. Mungkin saudara sedang ngomong seperti itu. Saudara makanya, kalau Anda mau mengejar dunia, lebih jago orang dunia. Halo, hidup jangan kejar dunia. Karena percuma, Anda masih kalah jauh dengan orang dunia. Kalau kita hidup di dunia ini, ya bekerja itu bukan untuk cari dunia. Betul, kadang-kala kita ngomong guyonan begitu ya, cari apa? Cari dunia, kan begitu saudara. Ya kan? Kita tidak boleh cari dunia. Karena kita tetap masih akan kalah jauh dengan orang dunia. Nah kalau sudah tahu kalah jauh dengan orang dunia, ngapain diteruskan? Jangan kerja, jangan hidup cari dunia. Tetap bekerja, tapi bukan cari dunia. Cari kekekalan. Hidup dengan perspektif kekekalan. Amin, Bapak Ibu. Tepuk tangan semuanya, ya kan, untuk Tuhan. Iya dong, ya mau pakai cara dunia, percuma Anda masih kalah, kita akan kalah. Ya karena mereka sudah biasa seperti itu, betul kan saudara? Ya sudah biasa seperti itu, ya kan, masuk tender 10, saudara, biasa, ya kan. Di balik kertasnya itu ada amplop saudara, ya kan. Amplop tok maksudnya, enggak ada isinya, saudara ya kan. Yo kalah saudara ya kan, dengan amplop yang ada isinya. Isinya berapa? Itu saudara, hal semacam itu adalah sesuatu yang terjadi. Ya, saya punya teman seorang pengacara di Jakarta. Dia ngomong seperti ini, dia ini share ya. Dalam dunia hukum kita tahu ada banyak hal yang salah juga dalam dunia hukum kita ya. Anda lihat TV tahu lah hari-hari ini ya. Dia ngomong seperti ini, pengacara Kristen. Saudara ya, dia takut Tuhan. Dia cerita seperti ini, ya. Dalam dunia hukum, dalam dunia pengacara itu, ya kita harus bisa bedakan, Pak. Ya kan, ada uang halal, ada uang haram. Berani ngomong begitu, saudara. Ya kan, uang halal, uang haram. Lalu dia jelaskan kalau uang halal itu seperti ini, buat kami para pengacara. Kalau uang haram itu seperti ini. Ya, sampai hari ini dia ngomong saya masih menjaga integritas. Saya pastikan bahwa ini halal, ini yang lurus saudara. Makanya yang lurus-lurus begini namanya kurang terkenal. Ya kan? Karena kalau saya masuk dalam uang haram seperti ini, ya mungkin dapatnya bisa lebih banyak Pak. Ya kan, bisa lebih banyak. Tapi buat apa? Ya, buat apa katanya? Di rumah saya sudah ada kolam renang katanya saudara. Yang halal aja di rumahnya ada kolam renang saudara, ya kan? Gak ada airnya tapi cuma kolam renang aja. So, you know what I mean? Saudara, kalau kita mau betul-betul pakai cara dunia, Anda akan tetap kalah jauh. Jadi ngapain terus main dengan cara itu kalau tetap jatuhnya pun kalah jauh. Halo? Jangan main di sana dong. Main dengan cara yang benar. Buat apa aku jaga semuanya? Apalagi ayat 13. Dan membasah tanganku, tanda tak bersalah. Mungkin Bapak Ibu sudah ngomong seperti itu. Ngapain aku kerja dengan benar kalau begitu ya? Kalau harus disalib terus. Ngapain? Ada kesaksian kan Bapak Ibu Saudara-saudari? Ya kan, seorang pengusaha dalam bidang properti, ya. Dia sudah siap beli tanah untuk dia developer kan ya, dia mau bangun perumahan untuk dia jual saudara. Singkat kata dalam proses itu ditelikung dari belakang oleh saingannya. Ini kejadian sungguh. Oke, ditelikung dari belakang oleh saingannya saudara. Ya, artinya itu tanah direbut. Ya, dia nggak bisa apa-apa. Ya biasa. Kenapa? Kalah backingan, ya kan? Dokunya kalah saudara. Ya kalah tebel. Pahit gak ngerasa seperti itu? Pahit, marah gak? Marah, ya. Dia juga bilang pahit juga, dia marah juga. Tapi dia belajar untuk mengerti jalan dan tangan Tuhan di balik segala sesuatu. Belajar untuk melepaskan itu tidak gampang, tidak mudah. Dia belajar untuk melepaskan. Orang tuh kalau sudah senang, sudah kadung senang, ya kan hatinya sudah dilimpahkan semua ke sana, begitu itu hilang, gampang gak? Hilang. Oh enggak gampang, butuh waktu, betul enggak saudara? Di sana dia ngomong, saya belajar untuk tidak memberhalakan segala sesuatu. Tuhan ajar saya lewat peristiwa ini saudara. Dia butuh waktu beberapa bulan, enggak mingguan loh, bulan loh. Untuk betul-betul hatinya itu plong, lepas, ya kan? Untuk melepaskan tanah yang dia idam-idamkan itu, ya kan? Dan semuanya, prosesnya lepas total dalam hatinya tuh hilang putus itu butuh waktu beberapa bulan. Nah setelah dia bisa lepas dari itu semuanya, saudara,
dia kemudian Tuhan tunjukkan tanah yang lain, ya, kemudian dia berhasil beli tanah dan kemudian dia bangun. Ternyata ada kabar yang tadi nelikung dia itu, saudara, itu ternyata bermasalah tanahnya. Ya, kena masalah hukum, saudara, sampai masuk ke pengadilan dan sebagainya. Itulah cara Tuhan untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak perlu, kesusahan yang tidak perlu kita alami dalam hidup ini. Amin. Ada kesusahan yang perlu kita alami, ada kesusahan yang tidak perlu kita alami. Hidup ini tidak usah cari masalah, karena hidup ini tanpa Anda cari masalah sudah penuh dengan kalau hidup sudah penuh dengan masalah, ngapain kita cari-cari masalah? Tidak usah buat apa-apa, hidupmu sudah ada masalah. Ya itu karena tidak buat apa-apa, nggak kerja, nggak bisa makan kan saudara, ya kan? Hidup ini sudah banyak masalah dengan sendirinya, nggak usah cari-cari masalah. Tuhan menghindarkan Bapak ini dari permasalahan yang jauh lebih besar. Tapi dia harus melewati itu semuanya. Itulah bentuk daripada kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah mikir kebaikan Tuhan tuh nanti jatuh dari langit. Saudara, mari kita jangan punya pikiran-pikiran yang begitu ya. Ya kan, ada rezeki jatuh dari langit ini itu. Saudara, kebaikan Tuhan tuh dinyatakan lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami sehari-hari. Di mana lewat peristiwa itu kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Kita bisa mengenal pribadi Kristus, pribadi Yesus, pribadi Allah. Melalui setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bisa protes, silakan, gak apa manusiawi sekali. Asaf pun protes, betul? Buat apa aku bersih? Buat apa aku jujur? Buat apa aku tegak lurus? Ya, buat apa? Buktinya, ya. Buktinya nggak dapat apa-apa, buktinya tambah ketinggalan, buktinya tambah ini. Tunggu dulu. Belum tentu yang lebih cepat itu nanti akan sampai garis finish duluan. Halo saudara, ya kan? Kalau mau kok di tengah jalan, ya kan? Nah, tunggu dulu. Kita tetap harus bisa bermain, ya kan? Memegang kebenaran itu, hal-hal yang benar. Etika yang benar di dalam apapun yang kita lakukan. Tidak peduli kanan kiri kita, semuanya tidak punya etika, main sakarepe dhewe. Betul saudara? Ya kan? Silakan saja. Kita akan melihat kebaikan Tuhan, kebaikan tangan Tuhan berperkara dalam situasi-situasi yang seperti itu. Namun ayat 14, aku kena tulah sepanjang hari, kena hukuman setiap pagi. Itu dia melebih-lebihkan ini, ya gaya bahasanya saudara, ya kan? Ngapain? Ya kan, aku kena masalah terus, tambah ikut Yesus, tambah setia, tambah pelayanan, tambah rajin, tambah banyak masalah. Ngapain? Aku terus-terusan ikut Yesus. Ya kan, ngapain? Ya, mending murtad sekalian aja. Ya, ditantang murtad beneran lah, takut ya kan saudara ya. Kadang kan begitu saudara, kita ini ngancem Tuhan, ditantang balik takut saudara, betul? Manusia itu kadang-kala seperti itu. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Demikianlah aku merenung untuk memahaminya, tapi hal itu hanya menjadi kesusahan bagiku. Susah aku memahami itu semuanya. Nah saudara, itulah situasi-situasi yang dimana Tuhan izinkan kita seringkali akan mengalami itu. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan itu mau membawa kita seperti dia membawa Asaf. Tuhan mau mengajar kita atau membawa kita untuk mengalami kedalaman Allah. Bapak Ibu, hidup ini tidak boleh cuma dangkal-dangkal saja. Ya, kalau kita dangkal, maka pengalaman kita juga akan dangkal. Ya kan? Akan dangkal. Karena harta karun rohani, harta karun itu ada di kedalaman lautan atau ada di kedangkalan. Emas itu ada di kedalaman atau di kedangkalan. Kedalaman. Maaf ya Bapak Ibu ya, yang di kedangkalan itu Mas Kambang saudara ya kan? Sorry. Harta karun rohani itu ada di kedalaman. Untuk mendapatkan harta karun rohani yang di dalam itu, Bapak Ibu harus apa? Bukan tenggelam mati. Menyelam ya. Menyelam, diving ya. Harus menyelam, bukan swimming lagi, tapi diving. Pengalamanmu harus dalam.
Jangan cuma berhenti dalam pengalaman hidup, pengalaman dengan Tuhan yang dangkal-dangkal saja. Wes cukup Tuhan, segini, wes ban-ban kamsial gitu saudara, wes diberkati cukup, ya wes gak usah aneh-aneh Tuhan gitu ya. Enggak saudara, Tuhan akan terus aneh-aneh masalahnya. Enggak bisa ngomong seperti itu. Ya karena dia, kenapa? Karena dia ingin supaya engkau lebih mengenal dia secara pribadi. Bapak Ibu, engkau akan dibawa dalam sebuah pengalaman kedalaman. Dan pengalaman kedalaman untuk bersama dengan Tuhan harus dialami ketika saudara mengalami peristiwa-peristiwa atau diizinkan Tuhan untuk mengalami lewat apa yang Asaf alami dalam hidup ini. Membuat kita semakin mengenal dia. Membuat kita untuk semakin mendapatkan hikmatnya. Karena itu tidak bisa ada di kedangkalan, itu harus ada di kedalaman. Semakin dalam engkau menyelam, semakin dalam engkau akan mendapatkan hikmat, mendapatkan harta karun rohani untuk kehidupan saudara. Amin, amin. Ya, saudara mari kita rindukan itu. Mari kita rindukan, mari kita masuk ke dalamnya. Jangan hanya yang dangkal-dangkal saja. Karena yang dangkal itu akan menjemukan. Betul? Belajar renang. Di mana 50 cm? Ya oke sih awal-awal, betul ya, seneng ya. Ya, tapi tambah lama tambah apa? Bosan enggak kalau 50 cm terus? Enggak ada tantangan nih, betul enggak saudara? Ya kan, ini renang apa ngepek-ngepek, kepek-kepek tok di sana 50 cm. Ya, enggak ada anunya. Ya kan, bagaimana bisa disebut sebagai perenang handal kalau cuma 50 cm, maka kedalamannya harus ditambah. Ya kan, tambah kedalaman. Ada tantangan yang baru, betul? Ada teknik yang baru. Ya, ada cara, metode yang baru. Sama fitness kan juga begitu, angkat barbel, ya 5 kilo, ya terus 5 kilo, enggak ada tantangan lagi, betul? Harus naik dong 10 kilo, betul saudara? Terus, ya kenapa? Supaya otot iman kita semakin di scratching, ya supaya kita semakin lebih kuat, supaya kita semakin lebih mengenal dia dari waktu ke waktu dalam hidup kita. Mari sekarang kita perhatikan ayat yang lihat ini saudara. 21. Asaf menemukan, akhirnya dia menemukan rahasia itu saudara. Dia sampai dibawa Tuhan untuk sampai pada titik nadir di dalam kehidupannya, titik terendah dalam kehidupannya. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari pernah mengalami titik terendah dalam kehidupanmu? Saya percaya kita semuanya pasti akan mengalami peristiwa-peristiwa ini. Tuhan akan izinkan kita untuk dibawa ke dalam titik terendah di dalam kehidupan kita. Dalam hal apapun juga. Ini yang Asaf alami saudara. Ketika hatiku pedih, dan buah pinggangku seperti tertusuk-tusuk. Lihat saudara, hati itu kalau bisa hati pedih, ya sampai apa saudara? Buah pinggang, ya seperti tertusuk-tusuk. Ginjalku seperti tertusuk-tusuk. Padahal nggak kerasa loh ginjal itu. Ini bahasa puisi, ya. Orangku kalau hatinya pedih, itu bisa sampai seperti itu. Kepedihannya itu loh. Ya, bisa sampai seperti itu. Aku dungu dan tidak mengerti. Ya, sampai seperti merasa orang dungu itu lebih daripada bodoh, Saudara. Ya, bodoh kuadrat itu dungu maksudnya begitu. Dungu dan tidak mengerti seperti apa Saudara? Seperti apa dikatakan? Loh, sampai ngomong begitu. Perhatikan, seperti hewan aku di dekat. Ini berarti sudah sampai titik paling rendah, titik paling nadir dalam kehidupannya. Sehingga Asaf ini betul-betul kayak orang, bukan cuma bodoh saudara, dungu, tidak ngerti lagi, tidak bisa memahami Tuhan lagi. Seperti hewan aku di dekatmu. Sampai tangannya tuh mungkin geter, ya kan? Enggak ngerti lagi, kok bisa begini semuanya. Enggak punya teori lagi. Saudara, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tuhan, kenapa kok begini? Tuhan, mengapa kok begini? Saudara, ini adalah sebuah pengalaman kehidupan.
Yang Allah akan izinkan seseorang untuk mengalaminya ketika Tuhan ingin membawa dia di dalam kedalaman Allah, kedalaman Kristus, kedalaman Yesus. Seperti Yesus. Yesus juga sampai ke titik nadir ketika dia ada di Taman Getsemani itu. Apa yang keluar seperti darah saudara? Peluhnya, betul? Peluhnya keluar, pecah seperti titik-titik darah. Itu adalah tingkat stres yang begitu rupa sampai ke titik nadir yang terbawah. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, ya ikut Yesus itu keselamatan itu gratis. Tapi mengikut Yesus selalu ada harga yang harus kita bayar saudara. Amin. Jadi seringkali kita nyanyi lagu begitu ya. Mengiring Yesus, menjadi seperti Yesus. Ya, kita seringkali ngomong, tapi coba kita renungkan makna yang sesungguhnya dari apa yang kita katakan itu. Dan memang tujuan kekristenan adalah untuk menjadi seperti Yesus. Tapi pengalaman untuk menjadi seperti Yesus, itu dari waktu ke waktu itu akan dibawa untuk semakin lebih dan lebih dan lebih dan lebih lagi. Amin saudara. Jadi bukan hanya pada pengalaman yang baik-baik saja ketika kita diberkati, ketika kita dapat ini, dapat itu, dapat cuan dan dapat semuanya, itu pengalaman dalam tingkat kedangkalan. Karena itu menyukakan hati dan menyukakan daging kita. Tapi pengalaman di tingkat kedalaman adalah pengalaman ketika kita diizinkan sampai ke dalam titik nadir, tubir laut yang terdalam dalam hidup kita itu loh. Ketika kita kayak hewan dungu, gak mengerti saudara, gak bisa lihat hari depan, ya sampai mungkin tangan kita geter, ya kan, baru tanggal 2 rekening tinggal 50.000 saudara, bayangkan saudara, ya kan. Terus sisa hari 28 hari ke depan bagaimana ini? Gak bisa mikir saudara, ya kan, masih harus bayar uang sekolah, masih harus bayar mungkin cicilan rumah, mungkin masih harus cicilan mobil mungkin motor atau apapun yang Bapak Ibu punyai mungkin, ya kan, belum ada, tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak yang tiba-tiba muncul saudara. Diterpa itu semua, saudara mungkin seperti hewan aku di dekatmu Tuhan. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh saja. But sometimes itulah pengalaman yang necessary, yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Supaya kita masuk ke dalam tingkat kedalaman tertentu untuk mengenal Dia. Halo? Sekali lagi, kita nggak cari masalah. Kalau itu karena dosa ya kita yang harus bertobat, betul saudara? Tapi kalau itu bukan karena dosa, kalau Tuhan izinkan sebagai salah satu fase dalam perjalanan kehidupan kita, maka itu pasti akan melahirkan hal-hal yang kekal dalam hidup ini. Amin. Saya mau beritahu bos, saya cerita sedikit aja, saudara. Dulu, ya namanya anak muda dulu ya, saya tuh orangnya ngaretan, saudara. Nggak pernah menghargai waktu. Ya dulu ya, saya cerita yang masih waktu usia belasan tahun, ya kan, nggak pernah menghargai waktu, ketepatan waktu, ngaretan pokoknya. Tahu bagaimana Tuhan mengajar saya untuk supaya berubah dari hal itu. Ya, singkat kata dalam sebuah masuklah saya ke satu sekolah saudara, ya, satu sekolah misi di Bali. Di sana diajar, ya, diajar betul untuk, ya bayangkan saudara, yang mendidik saya waktu itu dosennya dari luar, yang mendidik saya satu tuh Londo, orang Belanda, tahu sendiri ya betapa striknya orang Belanda. Yang kedua Jepang saudara, mati saya, ya kan. Pertama kena Londo, kedua kena Jepang saudara, waduh. Ya, saya tahu saudara dalam perjalanan sekolah itu, saya adalah murid yang paling banyak waduh sudah nggak bilang marah lagi saudara. Sampai jengkelnya 2 orang dosen saya, karena bukan cuma dosen, cuma ngajar di kelas, enggak. Tapi kita harus bangun jam 4 waktu Bali, sekolah di Bali. Waktu jam 4 itu berarti Surabaya jam berapa? Ya itu setiap hari harus bangun jam begitu. Jam 4 bangun, ngapain? Ada ya berdoa setengah jam, sama-sama di chapel, lalu kemudian ada tugas kerja masing-masing, 1 minggu itu ada tugasnya masing-masing saudara. Ya, bukan cuma duduk aja tapi juga dilatih kerja di sana. Dari anak yang enggak pernah kerja, anak mama yang enggak pernah kerja saudara, ya kan, ya dilatih kerja. Tapi yang saya ingat ini, ya
dari 2 orang ini saudara, dari dosen saya si Londo dan sama Jepang ini saudara. Waduh saya paling sering dimarahi, gara-gara apa? Ngaretan itu. Sampai dia ngomong seperti ini, kamu tahu kenapa Indonesia gak maju-maju? Kamu tahu kenapa Indonesia gak maju? Ya karena orang-orang seperti kamu katanya. People like you. Dia ngomong keras, betul? Orang Jepang sama orang Belanda keras kan kalau ngajar. Dia ngomong seperti ini. Ya, kalau kamu tidak pernah belajar yang namanya punctuality, ketepatan waktu, kamu tidak akan pernah maju dalam hidupmu. Kalau kamu berhasil, punctuality, hargai waktu. Ya, orang Londo kalau Jepang gitu ya, kalau janjian jam 10, datang jam berapa? Ya kan? 10 lebih 15 Indonesia, saudara ya kan? Kebaktian jam 10, datangnya jam setengah 11, ya itu Indonesia saudara ya. Ya minimal harus jam 10, kurang 5 itu sudah harus. Saudara, itu saya di-drill banget, berbulan-bulan itu. Ya ketemu Londo sama Jepang ini saudara, mati saya kena 2 orang ini. Tapi tahu enggak, dari pengalaman-pengalaman yang enggak enak itu saudara, nangis diseneni, ya kan, dididik seperti itu. Tapi itu bagus, baik buat saya. Itu investasi yang mereka tanamkan. Yang mereka tanamkan. Kalau saudara jalan sama saya, ke mall atau kemana, Bapak Ibu pasti akan ketinggalan jauh di belakang. Saya nggak bisa jalan pelan, istri saya, anak-anak saya juga gitu kadang-kala. Saya harus ingatkan diri saya sendiri ya, kamu tidak jalan sendiri, kamu sedang jalan sama anak istrimu. Karena didikan 2 orang nih, saya kalau jalan cepat saudara. Kenapa? Ya tadi itu, dimarahi terus, gara-gara dimarahi terus itu. Kerja harus tak-tak. Jangan pernah nunda sesuatu. Ya karena dulu suka nundaan. Ya kan? Wes lali, mari ngono kan saudara ya, tunda-tunda lari, lupa. Tapi itu baik buat saya. Pengalaman penuh tangisan, air mata itu, pengalaman pendidikan itu baik buat saya. Tiba-tiba saya kemudian, kok bisa berubah ya? Karena saya tahu Tuhan izinkan pengalaman yang tidak enak itu untuk membentuk kita, membuat kita, karena untuk dipersiapkan untuk ke depan. Amin, Bapak Ibu. Begitu. Itu pengalaman. Dan Tuhan izinkan hal semacam itu harus ada di dalam kehidupan kita. Ya, ini penting, karena itu akan mendatangkan sebuah keuntungan dalam kehidupan kita. Kasih contoh lagi, saudara, 2019 ya, waktu dulu ya saya pimpin satu grup ke Israel, ya kan banyak waktu itu ya, puluhan grup ya saudara ya, tim kan dulu kan besar ya. Saya mikir ini, ya kan, ini puluhan grup seperti ini, ya kan, ini kalau telat, wah bahaya, karena di border itu lama saudara, perbatasan Mesir masuk ke Israel, ini lama ini. Ya, ini kalau ini pasti 1 hari itu hilang semua itu, ya jadwal 1 hari itu pasti hilang semua. Saya tahu nih ya, kalau nggak boleh nih, seperti ini caranya. Saya janji, kemudian saya tahu saya harus ngomong sama semua, saya kumpulkan grupnya. Oke, saya mau ngomong sesuatu. Ya, masih nganggap saya pendeta enggak? Masih Pak. Oke, mau nurut enggak? Mau. Besok mau dapat semua atau mau hilang semua? Mau dapat semua Pak, oke? Ya, oke kalau gitu. Ya, semuanya siap, 5:30 kita sudah jalan masuk. Loh kok 5:30 Pak? Restorannya baru buka 5:30 ya saudara, ya kan? Loh ya, ke restoran ambil roti saja, ya secukupnya, bawa keluar, nggak usah mikir makan enak dulu, nanti di Israel juga makannya enak-enak ya saudaranya, ya keluar ikut saya, kita akan jadi tim grup pertama yang masuk ke border, karena border akan lama, kalau kita telat kedahuluan grup yang lain, 1 hari bisa hilang, mau hilang atau mau dapat semua Pak, mau nurut saya enggak? Ya wis Pak, ya kan ya, terpaksa saudara ya, lupakan makan enak, oke? Karena hotel yang di perbatasan Mesir itu hotel bagus, hotel Hilton saudara ya kan, waduh, Hilton yang makanannya enak-enak kan saudara ya kan, mau makan enak atau mau telat gitu aja pilihannya, ya mau dapat semua Pak, oke nurut saya, oke, pasti ya, pasti, sudah saudara, bangun, saya waker, di handphone saya jam 4 saudara, ya kan, nah itu gara-gara Londo dan Jepang itu jadinya begitu saudara ya kan, jadi time managementnya tuh strict begitu, saya bangun jam 4, langsung tiap kamar tak call saudara ya kan. Saya nggak mau dari anunya yang call, saya call sendiri tiap kamar. Weh bangun. Saya di grup, ayo bangun waktunya sekarang, ayo sekarang mandi. Ya. Sudah,
Setengah 6 sudah siap semua, ya kan? Setengah 6 sudah siap di restoran semua, mesti tutup restoran, sudah nggak apa-apa antri pokoknya. Ya kan, iki nemen iki teko londo, lebih nemen teko londo ya saudara. Begitu buka restorannya, oke masuk, ambil secukupnya, out, cepat. Semua tas sudah siap di depan, oke. Ya kan, iya yang diperintah londo ya begitu, saudara. Harus nurut kan, penjajah ini saudara yang perintah. Mereka ambil roti, ambil minum secukupnya, oke siap ya, wah sudah siap saudara, langsung keluar ya, semua masih sepi, grup semua lah, masih ada yang mandi ya kan, ada yang ya sekarepmu ya kan ya. Siap 20 orang langsung siap saudara ya, sudah siap dengan maju ya, saya pimpin di depan, maju jalan di border saudara, ya kan. Sampai di border itu jam 6, siap jam 6. Harusnya jam 6 sudah buka, jam 6.15 bukanya, ya kan. Ngapain Pak kita di sini? Yus, pokoknya antri nomor 1 kan, beres kan, jam 6.15 buka, ya wis. Ya makan sudah ya, jadi kita berdiri 15 menit sambil makan di depan border yang masih tutup saudara ya. Orang Mesir ya bingung ya kan, ini opo Indonesia ini. Ya sudah, mau hilang atau mau dapat semua, itu aja pilihannya kan. Jam 6.15 border buka, kita masuk pertama kali. Selesai kita masuk ke Israel pertama kali, kita masuk paling pagi rombongan pertama saudara, ya kan. Kita pergi hari itu semua dapat. Rombongan yang ketiga, kedua masih lolos, ketiga, 4, 5 semuanya hilang setengah hari. Ya itu pilihan masing-masing kan, tergantung pilihan masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada keuntungan ketika saudara mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan ingin menginvestasikan sesuatu yang berharga dalam hidupmu. Mengubahmu dari orang yang tidak disiplin sama sekali menjadi orang yang disiplin. Menjadi orang yang punya tujuan hidup. Menjadi orang yang tidak pernah menunda-nunda sesuatu. Menjadi orang yang punya tekad, punya determinasi tinggi. Punya semangat berjuang. Karena itu yang Tuhan mau investasikan, lakukan dalam kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Ayo, itu kebaikan Tuhan loh. Datang di dalam keadaan-keadaan yang sulit di dalam kehidupan kita. Asaf ngomong apa lagi? Sebentar saya selesai. Ya, oh Tuhan, tetapi aku tetap di dekatmu. Bapak Ibu kalau engkau merasa seperti dungu, seperti hewan, tetaplah dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah ninggalkan Tuhan. Tuhan aku tidak ngerti semuanya Tuhan, aku pegang tanganmu saja. Sudah, seperti Anda mau diapakan, mau dibawa ke sana kemari, digulingkan, digulirkan ke sana kemari, nurut aja, saudara, pegang tangan Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu Tuhan, engkau memegang tanganku. Engkau menuntun aku dengan nasihatmu, hingga akhirnya engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapakah yang kumiliki di surga kecuali engkau. Selain engkau tak ada yang kudambakan di bumi. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap. Inilah keadaan yang paling titik nadir. Gunung batuku bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ketika Anda tidak ada alasan untuk percaya, tidak ada alasan melihat kebaikan Tuhan. Ngomong Tuhan engkaulah bagianku selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh padamu akan binasa. Kau binasakan semua orang tidak lagi setia kepadamu, tetapi aku suka dekat Allahku. Tuhan Allahku tetapkan sebagai tempat perlindunganku, supaya aku dapat menceritakan segala pekerjaanmu. Amin saudara. Puji Tuhan.